Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita mulai majelis ini dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat pujian, tahmid. Alhamdulillah Rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita mengucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala nikmatnya sehingga segala amal solih yang kita lakukan terwujud dan terlaksana dengan sempurna. Termasuk kita bisa sholat subuh berjamaah dan seterusnya, amal soleh lainnya, itu semua kita bisa kerjakan lantaran karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang asyakirin, orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan ba'da subuh kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang Kitabul Kabair, dosa-dosa besar. Dosa besar, kita masih membahas dosa besar yang ke-14, yaitu syurbul khamr, yaitu minum khamr. Kemarin kita bahas bahwasanya al-khamru ummul khaba'ith. Bahwasanya minum khamr itu adalah induk dari kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan. Sampai Nabi mengatakan, wa in mata wa huwa ala batnihi mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang dia minum khamr, dia mati sedangkan khamr masih ada di dalam perutnya, maka dia mata mitatan jahiliyah. Maka dia mati seperti bangkai jahiliyah. Ya, maka ini ancaman yang sangat keras dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah mudminu khamrin. Tidak akan masuk surga orang yang pecandu mabuk. Ya, orang yang dia senantiasa minum khamr, pecandu. Ya. Kemudian di sini Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau menukil hadis, membawakan dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kullu muskirin haram wa ma askara kathiruhu faqaliluhu haram, rawahu Ibnu Majah. Ya, haditsun sahih. Kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan, segala sesuatu yang memabukkan, ya. Baik itu mungkin makanan, biji-bijian yang memabukkan, ya, ataupun minuman yang memabukkan, ya, haram, itu semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma askara kathiruhu, maka segala apa-apa yang memabukkan dalam jumlah banyak. Jadi kalau kita minum sesuatu kok ketika jumlah banyak memabukkan, faqaliluhu haram, maka yang sedikit saja diharamkan. Ya, mau itu 1 gelas, mau itu setengah gelas, bahkan setetes, maka tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai menyepelekan, kan hanya 1 gelas, kan hanya setengah gelas, kan hanya nyicipi 1 tetes, tidak. Itu termasuk dosa besar.
Karena mulai dari yang 1 tetes, mulai yang dari nyicip, mulai dari yang setengah gelas dan seterusnya, maka bisa mengakibatkan kepada candu. Dan ketika sudah kecanduan, maka sangat berat, susah untuk meninggalkan. Maka di awal-awal Nabi sudah menyampaikan, ya, kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu haram, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wama askara kathiruhu faqaliluhu haram. Maka segala apa yang memabukkan dalam jumlah banyak, ya, jadi patokannya ketika dalam jumlah banyak dia minum kok mabuk, ya, memabukkan, maka yang sedikit pun dia minum mabuk, ya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam jumlah sedikit enggak memabukkan, ya, tapi tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesempurnaan Islam, ya. Betul-betul menjaga, ya. Yang sedikit saja diharamkan, apalagi yang banyak. Artinya menutup celah. Jangan sampai hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjerumus dalam maksiat yang besar, yaitu minum khamr. Sehingga apa? 1 tetes saja diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, apalagi lebih daripada 1 tetes. Dan Rasul mengatakan, mudminul khamr ka'abidi wathanin. Ya. Orang yang pecandu khamr, dia terus minum khamr, maka dia seperti penyembah berhala. Seperti penyembah berhala. Rasul mengatakan demikian. Kenapa? Karena dia terus mengikuti hawa nafsunya. Sehingga apa? Menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Dia pengen minum terus. Seharusnya dia bisa menahan. Oh, ini haram, nggak boleh. Harusnya menahan diri, sabar dari maksiat, meninggalkan maksiat. Tapi apa? Hawa nafsunya memuncak, hawa nafsunya dituruti. Sehingga apa? Menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, maka Nabi menyamakan ka'abidi wathanin. Maka mereka, orang-orang yang pecandu khamr, seperti para penyembah berhala. Ya. Maka di sini, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan hukuman, ya, hukuman had. Hukuman had adalah hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh, ya, sahabat Al Husain bin Al Munzir, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencambuk orang-orang yang minum khamr, dihukum 40 kali cambukan. Ya. Ini dalam hukum Islam, ya. Dalam hukum Islam, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetapkan, ya, siapa saja yang minum khamr maka dicambuk 40 kali di hadapan manusia. Ya, di hadapan manusia, ya. Kemudian Ali mengatakan, aku menyaksikan Rasulullah mencambuk 40 kali. Di masa Rasul mencambuk para orang-orang yang minum khamr 40 kali. Dan aku melihat, Ali mengatakan, sahabat Ali radhiyallahu, dan aku melihat pada masa Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah mencambuk 80 kali. Kenapa? Karena ayat-ayat tentang khamr diturunkan oleh Allah lantaran doanya Umar bin Khattab. Makanya Umar sangat tegas. Ya, 80 kali, 40 sesuai dengan sunnah Rasul, 40 ketetapan dari Khalifah Umar bin Khattab. Jadi Umar nambahi sendiri karena beliau khalifah dan beliau sahabat, maka ini juga merupakan sunnah. Sebagaimana Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdi. Sehingga apa yang ditetapkan oleh khulafaur rasyidin, para sahabat ini, maka ini menjadi hukum dan sunnah. Dan aku menyaksikan pada masa Khalifah Utsman bin Affan 40. Kembali 40. Jadi Umar tegas, ya. Dan pada masaku aku mencambuk 40, ya. Aku mencambuk 40 kali, ya. Jadi secara, ya, hukum had, ya, 40 kali cambukan bagi mereka orang-orang yang minum khamr dalam hukum
Islam, ya, dalam hukum Islam. Maka kalau seandainya di negara kita ya tidak diterapkan ini, ya kita ya setidaknya menjauhi, ya, menjauhi, dan dosanya ini sangat besar. Dosanya sangat, ancamannya sangat-sangat keras. Barang siapa yang minum khamar tidak masuk surga. Barang siapa minum khamar maka dia seperti penyembah berhala. Kemudian kelak di akhirat dia akan mendapatkan azab yang sangat-sangat pedih, yang sangat-sangat ya menyakitkan dan sangat menjijikan, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna 'alallahi ahdan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki suatu janji. Oh, berarti Allah sudah menetapkan nih hukuman bagi orang-orang yang minum khamr. Jadi khusus hukumannya nih, ya. Liman yashrabul muskir. Bagi orang yang meminum sesuatu yang memabukkan. Ya, bagi orang yang meminum sesuatu yang memabukkan. Jadi Allah sudah menetapkan hukuman khusus, ya, bagi orang yang meminum suatu minuman yang memabukkan, ya. An yasqiyahu min tinatil khabal. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minuman kepada orang yang minum khamar sebagai siksaannya itu mintinil khobal, yaitu akan diberi minum dari tinatul khobal. Tinatul khobal. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma tinatul khobal? Apa itu wahai Rasulullah yang dimaksud tinatul khobal? Kami nggak ngerti. Tinatul khobal. Maka Rasul mengatakan, araku ahlin nar au usaratu ahlin nar. Yang dimaksud dengan tinatul khobal, minuman tinatul khobal yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang minum khamar sebagai hukuman siksaan di neraka adalah tinatul khobal adalah ya keringat arok ahlin nar, keringatnya para penduduk neraka, usaratu ahlin nar atau saripati darah nanah para penghuni neraka. Wah, sangat menjijikan sekali, ya. Bagaimana mereka orang-orang yang minum khamar sewaktu di dunia mereka tidak bertaubat kepada Allah, ya, maka mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih, menyakitkan dan menjijikan. Apa? Besok Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minum kepadanya keringat-keringat para penghuni neraka. Jadi keringat para dikumpulkan, kemudian apa? Saripati darah dan nanah mereka akan dijadikan minuman bagi mereka. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW mengatakan, man syaribal khamra fid dunya hurimaha fil akhirah. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang dia telah minum khamr di dunia, maka diharamkan minum khamr di akhirat. Maksudnya di mana? Minum khamr di surga. Maka bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menahan dirinya, bersabar untuk meninggalkan maksiat, tidak minum khamr, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan, akan memberikan balasan dengan apa? Disediakannya khamr di surga. Maka di surga itu ada 3 sungai, ya, sungai susu, sungai madu, dan sungai khamr. Maka bagi orang beriman, khamrnya adalah khamr surga. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesabaran, memberikan kepada kita keistiqomahan untuk kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memasuki surganya Allah dan bisa menikmati segala apa yang telah Allah sediakan di dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.